Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 33F mata kuliah praktikum ID 3 organisasi yang terdiri dari saya, Ayu Melia Skarwangi, Regina Nilamsari, Niken Suryaningtyas, Salamah Skarjana, dan juga Anissa Hadi. Di sini kami akan menyampaikan beberapa informasi terkait asesmen atau diagnosa organisasi yang telah kami lakukan beberapa waktu lalu. Baik, langsung saja ya. Latar belakang, industri retail di Indonesia tumbuh pesat yang didorong oleh meningkatnya daya beli masyarakat dan perubahan pola konsumsi. Di Yogyakarta, sektor retail juga berkembang pesat dengan persaingan ketat antar swalayan dan supermarket. Supermarket X adalah retail lokal yang berkembang juga menghadapi tantangan dalam mempertahankan kualitas layanan, mengelola tenaga kerja, dan menjaga loyalitas pelanggan. Isu internal di sini juga sudah terlihat seperti kurangnya sosialisasi visi dan misi, job desk yang belum terstandar, serta transparansi penghargaan mempengaruhi kinerja karyawan. Untuk mengatasi hal tersebut, asesmen ini dilakukan untuk mengevaluasi sistem organisasi, kinerja karyawan, dan kualitas layanan dengan tujuan untuk merancang strategis mengelola sumber daya manusia yang lebih efektif. Kemudian tujuan dalam asesmen ini adalah bertujuan untuk yang pertama adalah mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan organisasi. Yang kedua adalah memahami faktor yang mempengaruhi kinerja dan dinamika kerja di supermarket X. Yang ketiga adalah untuk memahami struktur organisasi dan peran fungsional di supermarket X. Yang keempat, mengidentifikasi kebutuhan karyawan untuk meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas lingkungan kerja. Kemudian untuk manfaatnya, manfaat praktik assessment yang manfaatnya ada 3, bagi supermarket X, bagi mahasiswa, dan juga bagi dunia pendidikan. Manfaat untuk supermarket X yang pertama adalah mengetahui kekuatan dan kelemahan organisasi. Yang kedua adalah meningkatkan pemahaman terhadap kebutuhan dan harapan karyawan. Yang ketiga adalah memberikan data untuk pembuatan kebijakan dan keputusan intervensi. Yang keempat adalah menyediakan gambaran untuk meningkatkan efektivitas kerja dan lingkungan kerja. Manfaat yang kedua bagi mahasiswa, yang pertama adalah memahami dinamika organisasi di dunia nyata. Yang kedua adalah meningkatkan keterampilan asesmen organisasi. Yang ketiga adalah untuk melatih kemampuan analisis dan rekomendasi. Manfaat yang ketiga adalah untuk institusi pendidikan. Yang pertama adalah mengembangkan kompetensi mahasiswa. Yang kedua adalah memperluas jaringan kerja sama dengan perusahaan. Supermarket X berada di lokasi Yogyakarta. Tahun pertama berdiri adalah di tahun 1975. Jumlah cabangnya ada 9 cabang. Kemudian cabang yang keenam yang kita teliti adalah berdiri sejak tahun 1991. Jumlah karyawan di supermarket X cabang 6 ini berjumlah 81 orang. Yang terdiri dari karyawan tetap adalah 9 orang, karyawan kontrak ada 72 orang, yang terdiri dari laki-laki berjumlah 28 orang, perempuan 53 orang dengan jenjang pendidikan dari SD sampai S2. Kemudian kebijakannya terpusat dari supermarket cabang yang pertama, tetapi otonominya berada di masing-masing cabang. Struktur organisasi di Swalani X, puncak tertinggi pimpinan itu dipegang oleh branch manager, dan brand manager itu membawahi 2 asisten. Yang pertama adalah asisten brand manager market, yang kedua adalah asisten brand manager HRD. Kemudian brand manager juga membawahi 7 supervisor. Yang pertama adalah supervisor finance yang membawahi staff finance dan juga supervisor karir, kasir yang membawahi kasir. Kemudian yang kedua adalah supervisor
yang membawahi staf back office dan juga stoker. Yang ketiga adalah supervisor counter stationery. Kemudian yang keempat ada supervisor counter department store. Yang kelima adalah supervisor counter kosmetik dan farmasi. Yang keenam adalah supervisor counter home appliance. Yang ketujuh adalah supervisor warehouse yang membawahi staff warehouse dan helper. Branch manager ini juga langsung membawahi security sekaligus cleaning service, CS, sales person, good deposit, dan juga parkir. Untuk visi dan misi Supermarket X, visinya adalah menciptakan brand image Supermarket X sebagai strength supermarket muslim di daerah istimewa Yogyakarta. Untuk misinya, yang pertama adalah berusaha menerapkan sistem ekonomi yang islami. Yang kedua, membantu upaya pemerintah dalam menyelesaikan masalah pengangguran dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang layak. Kemudian yang ketiga adalah berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Supermarket X sedemikian sehingga memiliki pola hidup dan sikap yang islami. Yang keempat adalah senantiasa memperbaiki manajemen sistem Supermarket X menuju profesionalitas. Yang kelima, memperluas jaringan bisnis melalui ikatan kemitraan dengan pengusaha kecil dan koperasi. Pada penelitian kali ini, kelompok kami menggunakan The Six Box Model yang diciptakan oleh Marvin Westcott pada tahun 1976. Dalam metode ini, penyampaian organisasi dapat dianalisis melalui 6 aspek dasar. Yang pertama adalah tujuan, berupa visi misi serta goal perusahaan. Yang kedua adalah struktur, yang mengacu kepada pengaturan dalam organisasi. Yang ketiga adalah hubungan atau relationship, adalah tata hubungan berkomunikasi baik antar individu atau unit kerja, bagaimana karyawan berinteraksi. Yang selanjutnya adalah penghargaan, yaitu insentif berupa intrinsik dan ekstrinsik yang diberikan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Kemudian berdasarkan kepemimpinan atau leadership, berupa tugas-tugas pemimpin termasuk bagaimana menjaga keseimbangan di antara kotak aspek yang ada. Selanjutnya, mekanisme pendukung ialah proses perencanaan, pengontrolan, alokasi anggaran, dan sistem informasi yang mendukung tujuan organisasi serta yang melengkapi pelaksanaan tugas karyawan. Baik, berdasarkan teori yang sudah disampaikan tadi, yaitu The Six Box Model by Westbrook, di sini kita melakukan metode pengumpulan data itu dengan 3 teknik atau 3 metode. Yang pertama, untuk angket, itu kita manifestasikan dari aspek yang disampaikan Westbrook, jadi 6+1 ya, itu ke dalam 35 item, dengan masing-masing aspek itu terdiri dari 5 item secara bergantian, jadi dari aspek 1, aspek 2, aspek 3, dan seterusnya. Nah, 35 item ini kita lakukan dengan skala Likert, jadi ada 6 respon, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju dengan skor 1 hingga 6. Selanjutnya, metodenya yaitu observasi, di mana kami melakukan pengamatan dan pencatatan pada objek, baik itu objeknya langsung, karyawan dan perusahaan, serta lingkungannya. Kita melakukan checklist seperti ada tidak struktur yang dipajang, bagaimana unit kerja mereka bekerja sama, bagaimana kepemimpinannya, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu metode wawancara, di mana kita lakukan secara terstruktur, jadi ada guide atau pedoman wawancara, yakni 40 hingga 45 pertanyaan yang nanti bisa dikembangkan oleh pewawancara melakukan probing kepada narasumbernya masing-masing. Nah, semua ini kita dasarkan dari Westbrook The Six Box modelnya.
Nah, kemudian untuk responden yang kami dapatkan pada asesmen atau diagnosa organisasi di perusahaan X ini, jadi terdapat dua jenis ya. Yang pertama untuk responden angket, jadi kita melakukan teknik sampling jenuh, di mana seluruh populasi itu mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengisi angket, yakni ada 81 karyawan di cabang ini. Kemudian yang kembali yaitu angketnya berjumlah 70 dan kemudian kita olah, kita analisa lagi dan akhirnya kami mendapatkan 54 angket yang kita jadikan responden pada metode yang pertama. Nah, kemudian untuk metode wawancara, di sini kita memberikan kriteria, jadi tidak seluruhnya dapat menjadi narasumber kami. Yang pertama, kriterianya itu harus lebih dari 2 tahun bekerjanya. Harapannya agar mereka lebih paham mengenai kondisi organisasi atau perusahaan secara komprehensif. Selain itu, di sini samplingnya yaitu 10 dengan kriteria 5 staff dan 5 manajerial. Alhamdulillahnya kami mendapatkan 10-nya itu sesuai dengan kriteria pada sampel. Akhirnya kita sampai di bagian hasil dari analisa atau metode pengumpulan data tadi. Yang pertama yaitu dari metode angket, yaitu ADO, angket diagnosa organisasi, terlihat bahwa perusahaan yang kami analisis itu memiliki rata-rata keseluruhan item yaitu 4,75. Cukup tinggi memang karena nilai maksimalnya 6. Nah, untuk aspek tertingginya sendiri yaitu ada pada aspek hubungan dengan nilai rata-rata 4,93 dan yang terkecil atau terendah yaitu pada aspek reward dengan rata-rata 4,53. Nah, dari rata-rata keseluruhan yakni 4,75 tadi, ternyata terdapat dua aspek yang berada di bawah rata-rata, yakni aspek reward dan juga aspek sikap terhadap perubahan. Guna mendapatkan pemahaman terkait masalah di perusahaan X ini lebih mendalam, kami juga melakukan analisa terhadap tiap aspek yang ada di angket ini. Nah, untuk aspek pertama, yaitu tujuan mendapatkan nilai rata-rata, yakni 4,86. Dengan item tertinggi, yakni tujuan perusahaan X telah dikomunikasikan pada seluruh karyawan dengan jelas. Kemudian untuk item terendahnya, yakni saya sering memberikan masukan untuk perbaikan kinerja tim. Dari kedua item yang berbeda tadi, yakni tertinggi dan terendah, dapat dimaknai bahwa tujuan perusahaan telah disepakati oleh seluruh karyawan. Hanya karyawan merasa belum terlalu terlibat pada pencapaian tujuan tersebut, baik itu secara pengambilan keputusan untuk kebijakan, pengembangan perubahan, dan ataupun lainnya. Kemudian nomor 2 yakni struktur mendapatkan nilai rata-rata 4,8, di mana item tertingginya yakni cara pembagian kerja yang dilakukan cukup mudah untuk dimengerti. Nah, item terendahnya yaitu pembagian kerja di perusahaan X cenderung fleksibel. Dari keduanya, dapat dimaknai bahwa sebenarnya terdapat pemisahan unit yang telah dilakukan oleh perusahaan X dengan adanya aturan tersendiri. Mereka juga tetap sinergis, namun memang dalam beberapa keadaan diperlukan fleksibilitas atau perubahan keluasan yang diberikan oleh perusahaan. Perlu kebijakan itu karena tidak selalu perusahaan itu menemui momen atau kondisi yang sama setiap waktunya. Aspek ketiga yaitu kepemimpinan dengan nilai rata-rata 4,79, yang mana item tertingginya yaitu proses kepemimpinan dalam perusahaan X mendukung perusahaan untuk mampu mencapai tujuannya, dan item terendahnya yaitu saya memahami upaya atasan untuk mempengaruhi saya dan rekan-rekan. Di sini dapat dimaknai bahwa ada rasa didukung dari karyawan untuk mencapai tujuan itu dari pemimpin. Namun memang upaya yang dilakukan oleh pemimpin itu kurang sesuai dengan pemahaman karyawan, baik itu strateginya atau mungkin cara berkomunikasi dari sang pemimpin. Aspek nomor 4 yakni hubungan. Dengan rata-rata 4,93, aspek ini menduduki aspek tertinggi di antara yang lainnya. Untuk item tertingginya di aspek ini yakni hubungan pribadi saya dengan anggota dalam tim sangat baik dan profesional. Sedangkan item terendah dalam hubungan yakni bila saya mempunyai masalah dalam pekerjaan, saya selalu dapat membicarakannya di tempat kerja. Untuk skor 4,93 ini dapat dimaknai bahwa pada perusahaan X itu telah tercermin lingkungan kerja yang harmonis,
baik melalui kolaborasi, komunikasi, dan dukungan atasan bawahan ataupun antar unit. Nah, dari hubungan yang baik ini dapat dijadikan hal positif atau kunci untuk memberikan kenyamanan pada karyawan, sehingga nanti karyawan dapat melakukan pekerjaan, menyelesaikan konflik, dan menghadapi perubahan dengan lebih baik, bahkan bisa memberikan kesejahteraan pada karyawan. Kemudian nomor 5 yakni aspek reward. Dengan skor 4,53, membantu atau membuat aspek reward menjadi aspek terendah di antara yang lain. Dengan item tertinggi, pekerjaan saat ini memberikan kesempatan yang cukup untuk saya berkembang secara individu. Sedangkan item terendah di reward, yakni semua pekerjaan yang selesai dikaitkan dengan imbalan atau insentif. Hal ini menunjukkan bahwa memang sudah ada beberapa penghargaan yang diberikan oleh perusahaan, hanya saja perlu dikembangkan, karena dengan rendahnya ini juga akan berdampak pada motivasi karyawan untuk berubah untuk menyelesaikan pekerjaan, bahkan juga berpotensi untuk memberikan kepuasan kerja karyawan yang rendah. Lalu nomor 6 yakni aspek mekanisme pendukung. Dengan item tertinggi nomor 13 yakni saya mempunyai lingkungan yang cukup agar saya bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Dan untuk item terendah di aspek ini yakni atasan saya mempunyai ide-ide yang membantu saya dalam mencapai tujuan. Atau sebagai tata kerja ya. Nah, di sini bahwa perusahaan X telah menunjukkan adanya pemberian aset atau alat-alat yang mendukung kinerja karyawan agar lebih efektif. Namun memang selaras dengan hasil kepemimpinan tadi, upaya atau penyampaian dari atasan untuk penyelesaian pekerjaan, informasi untuk menyelesaikan kerjaan itu kurang sesuai dengan pemahaman dari karyawan itu sendiri. Aspek terakhir yaitu aspek sikap terhadap perubahan. Di sini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 4,65. Untuk item tertingginya yaitu perusahaan X mempunyai kemampuan untuk berubah, dan yang terendah yaitu perusahaan tidak sulit untuk berubah. Hal ini menandakan bahwa karyawan sudah menyadari adanya proses penyesuaian diri yang dilakukan oleh perusahaan, baik itu karena tuntutan globalisasi atau perubahan dari prosedur dan yang lainnya. Namun, memang dengan rata-rata tersebut menunjukkan juga bahwa perusahaan memerlukan inisiatif dan strategi yang lain sehingga mendorong untuk karyawan itu lebih proaktif dan fleksibel dalam menghadapi tantangan perubahan, dan nantinya ini baik untuk perkembangan dan perubahan dari perusahaan itu sendiri. Berdasarkan diagram dari keseluruhan yang didapat dari semua item, terlihat bahwa terdapat variatif jawaban. Meskipun memang keseluruhan jawaban itu di atas 4 ya, baik itu untuk tiap aspeknya atau tiap itemnya. Nah, dari sini menunjukkan bahwa berdasarkan asesmen angket, kondisi perusahaan X ini sudah cukup baik. Dengan adanya hubungan dan tujuan yang tinggi menunjukkan adanya keharmonisan dan sinergitas serta upaya untuk pencapaian tujuan perusahaan. Namun, memang dengan rendahnya nilai reward dan juga item terendah berada dalam aspek tersebut, maka ada penilaian bahwa kontribusi dari karyawan memang belum terlalu mendapatkan penghargaan, sehingga perlu adanya perkembangan pada hal tersebut untuk meningkatkan efektivitas perusahaan secara menyeluruh. Selanjutnya akan saya jelaskan terkait hasil observasi yang telah dilaksanakan oleh kelompok kami. Hasil observasi ini didasari oleh teori six box. Yang pertama terkait tujuan. Jadi perusahaan ini memiliki visi dan misi yang jelas, namun kurang dalam terkomunikasikan kepada karyawan, sehingga banyak karyawan yang tidak memahami visi dan misi perusahaan, serta tidak ada sosialisasi berkala atau program berkesinambungan untuk meningkatkan pemahaman tersebut. Di sana juga tidak ditemukan pula suatu media yang dapat mensosialisasikan terkait visi, misi, ataupun tujuan perusahaan. Tidak ditemukan juga tujuan perusahaan dan tidak ada media untuk sosialisasi internal terkait tujuan perusahaan. Yang kedua terkait struktur. Struktur organisasi di sana itu sebenarnya ada, namun kurang jelas. Jadi untuk bentuk nyatanya itu di kantor itu ada sebuah kayak bingkai, namun di sana hanya tertera kedudukannya saja tanpa orang-orangnya yang menjabat.
Jadi di sana itu struktur organisasinya masih kurang jelas dan tidak dokumentasikan secara terbuka untuk karyawan itu mudah dalam mengakses. Tidak ada pembagian peran dan deskripsi pekerjaan yang terperinci, sehingga peran dan tanggung jawab karyawan tidak selalu selaras dengan kebutuhan organisasi. Kemudian yang ketiga terkait mekanisme pendukung. Sistem untuk mengelola pekerjaan belum tersusun dengan baik, meskipun di sana itu sudah ada pengawasan dan pelaksanaan tugas. Evaluasi kinerja jarang dilakukan dan kurang transparan. Terkait hubungan antar karyawan itu termasuknya baik, tapi kurang dalam berkolaborasi. Antara atasan dan bawahan juga masih ada batasan-batasan. Yang berikutnya terkait kepemimpinan. Gaya kepemimpinan di sana masih belum konsisten. Meskipun terdapat beberapa mekanisme komunikasi dua arah antara atasan dan karyawan, nah karyawan bisa memberikan aspirasinya dan didengarkan, tetapi tidak ada kejelasan tentang bagaimana aspirasi tersebut akan diakomodasi atau ditindaklanjuti. Kemudian terkait reward, perusahaan memang memberikan beberapa bentuk penghargaan bagi karyawannya, seperti yang baru dilaksanakan beberapa bulan terakhir ini, yaitu seperti pemberian voucher belanja untuk karyawan yang berhak. Kemudian ada insentif untuk anak-anak dari karyawan. Nah, di sana itu mekanisme penilaian kerja, promosi jabatan, dan pengembangan karir itu belum diatur secara baik. Alat ukur yang digunakan untuk penilaian kinerja dan promosi jabatan tidak tersosialisasi kepada karyawan dan terkesan kurang objektif dan tidak transparan. Sebagaimana yang telah kami cari tahu, apakah ada alat ukurnya, bagian manajemen mengatakan ada, namun kami tidak bisa melihatnya karena informasi tersebut tidak sampai kepada kami. Jadi, berdasarkan hasil observasi yang telah dipaparkan sebelumnya, aspek hubungan antar karyawan itu sebagai salah satu keunggulan yang menonjol dengan sinergi baik dalam interaksi antar divisi. Hubungan ini mencerminkan pola kerja yang mendukung meskipun dokumentasi kerja antar divisi masih perlu ditingkatkan untuk memperkuat kolaborasi. Nah, sebaliknya, kelemahan yang terlihat adalah ketidakjelasan dalam struktur organisasi. Tidak adanya dokumentasi terbuka mengenai pembagian peran dan deskripsi pekerjaan menyebabkan ketidaksesuaian antara tanggung jawab karyawan dan kebutuhan organisasi. Hal ini mengindikasikan perlunya adanya perbaikan dalam dokumentasi struktur untuk mendukung efektivitas operasional. Sebagaimana yang kami lihat selama observasi itu tidak ada visi, misi, ataupun tujuan, ataupun struktur organisasi itu yang terpampang secara nyata, yang terperinci, seperti itu. Jadi dalam proses pengumpulan informasi, selain kami melakukan penyebaran angket dan juga observasi, kami juga melakukan wawancara kepada beberapa karyawan yang ada di perusahaan. Nah, pada wawancara kali ini kami melakukan wawancara kepada sekitar 10 orang karyawan, yang mana karena kelompok kami itu terdiri dari 5 orang, jadi masing-masing dari kami mewawancarai 2 orang, yang terdiri dari bagian manajerial dan juga staff. Namun, pada pemilihan responden atau orang yang kami wawancarai, kami tidak memiliki peran atau ikut andil untuk memilih sendiri respondennya. Namun, responden ditentukan oleh pihak perusahaan. Adapun ke-10 responden yang kami wawancarai yaitu yang pertama M sebagai customer service yang masa kerjanya kurang lebih 4 tahun. Kemudian TP sebagai branch manager, masa kerjanya kurang lebih 25 tahun. Kemudian RP sebagai kasir yang masa kerjanya sekitar 12 tahun. Lalu ada KT sebagai supervisor back office administrasi yang masa kerjanya kurang lebih 17 tahun. Kemudian NP sebagai staff counter kosmetik
N Pragmasi yang masa kerjanya kurang lebih 3 tahun, kemudian KN sebagai supervisor finance, masa kerjanya kurang lebih 30 tahun, kemudian T sebagai staff food bagian susu yang masa kerjanya 19 tahun, kemudian BU sebagai supervisor home appliance yang masa kerjanya kurang lebih 15 tahun. Kemudian ada KE sebagai staff counter department store yang masa kerjanya kurang lebih 22 tahun. Kemudian SP sebagai supervisor counter stationery yang masa kerjanya kurang lebih 19 tahun. Jadi, dari hasil asesmen wawancara berdasarkan six box model, baik dari tujuan, hubungan, penghargaan, struktur, mekanisme pendukung, ataupun kepemimpinan, terdapat beberapa hal yang kami dapatkan. Yang pertama terkait tujuan. Secara umum wawancara menunjukkan bahwa tujuan organisasi kurang tersosialisasi dengan baik di kalangan karyawan. Meskipun sebagian karyawan itu mengetahui bahwa ada visi, misi, ataupun tujuan dan slogan perusahaan, namun ketika wawancara, banyak dari karyawan tersebut yang menyatakan bahwa tidak pernah menerima sosialisasi terkait informasi tersebut. Beberapa karyawan hanya mengingat slogan seperti contohnya belanja hemat belanja di supermarket X, namun tidak memahami visi ataupun misi secara lebih mendalam. Hal ini mengindikasikan kurang adanya inisiatif dari manajemen untuk mengkomunikasikan tujuan perusahaan secara berkala kepada karyawan. Yang kedua terkait struktur. Jadi di sana itu terdapat strukturnya mulai dari BM, supervisor, dan bagian staff. Walaupun ada strukturnya seperti itu, namun tidak tertuliskan secara nyata. Jadi di daerah kantor itu ketika karyawan kami wawancarai, dikatakan bahwa di kantor itu ada struktur organisasi, namun tidak dengan namanya. Dan terkadang karyawan juga tidak mengetahui siapa bagian ini, siapa bagian itu. Selanjutnya terkait mekanisme pendukung. Di sana sudah disediakan di perusahaan tersebut seperti komputer ataupun alat-alat yang dibutuhkan oleh karyawan. Namun ada beberapa hal yang masih perlu untuk disiapkan lagi, untuk diadakan lagi. Seperti pada staf gudang mereka menginginkan adanya penambahan komputer untuk pencatatan. Dan beberapa bagian juga mengeluhkan tentang udara yang panas dan menginginkan adanya pendingin seperti AC atau kipas angin. Terkait hubungan antar karyawan, yang pertama antar divisi, mereka memiliki sinergi yang baik. Mereka saling bersinergi, saling bekerja sama mengerjakan tugas mereka. Kemudian antar divisi lain, ada beberapa divisi yang mereka saling bekerja sama. Namun ada juga beberapa divisi yang mereka tidak bisa bekerja sama atau enggan untuk bekerja sama. Adapun hubungan dengan atasan masih terlihat adanya gap atau batasan. Terkait kepemimpinan, beberapa karyawan ketika ditanyai terkait kepemimpinan, mereka masih mengeluhkan beberapa hal seperti informasi yang tidak langsung atau kadang berbeda dengan yang ada. Kemudian sistem penilaian kerja juga masih rancu, belum terlihat nyata, karyawan belum mengetahui aspek-aspek apa saja yang menjadi kriteria penilaian. Kemudian karyawan juga mengetahui jika ada masalah akan berkonsultasi kepada siapa, namun untuk tindak lanjut ataupun feedback belum tentu dilaksanakan, jadi belum ada kepastiannya. Yang terakhir terkait reward. Nah, di bagian reward ini, beberapa karyawan yang kami wawancarai mengeluhkan beberapa hal seperti gaji yang sama antara karyawan lama dan baru. Jadi tidak ada selisih yang terlalu banyak. Kemudian sistem reward di perusahaan itu sebagian besar itu didasari pada masa kerja. Karyawan dengan masa kerja yang panjang mendapat penghargaan seperti emas, tunjangan pendidikan anak,
dan haji. Namun beberapa narasumber menyampaikan kekurangan sistem promosi berbasis kinerja yang transparan dan kurangnya indikator penilaian kerja yang jelas. Selain itu, insentif lembur hanya diberikan pada hari-hari tertentu, yaitu hari-hari raya umat Islam saja. Dan terdapat ketidakjelasan dalam perhitungan lembur yang dinilai dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan karyawan. Dari wawancara yang telah kami lakukan bersama, kami mendapati beberapa hal yang mungkin bisa menjadi aspek yang menjadi keunggulan dan juga kelemahan dari perusahaan tersebut. Nah, salah satu kekuatan yang menonjol dalam perusahaan tersebut yaitu hubungan antara karyawan, yang mana di sana itu terdapat iklim kekeluargaan. Mereka saling bantu-membantu antar divisi. Nah, seperti contohnya divisi keuangan, kasir, ataupun gudang, mereka saling mendukung dalam menyelesaikan tugas harian. Mereka menciptakan alur kerja yang terkoordinasi dengan baik. Nah, di sana juga terlihat pola kerja yang independen itu tampak kuat. Nah, meskipun interaksi formal itu sangat terbatas karena ketika kerja mereka akan fokus dengan pekerjaan mereka, setelah selesai mereka akan pulang. Namun perusahaan itu juga memberikan fasilitas untuk saling akrab, untuk saling menguatkan kekeluargaannya, yaitu adanya piknik tahunan karyawan. Dan juga di sana juga ada outbound yang dapat diikuti oleh karyawan, yang mana outbound itu dapat memperkuat tali persaudaraan kerjasama antara karyawan. Sebaliknya, ada juga kelemahan yang kami dapatkan di sana, yaitu kurangnya sosialisasi mengenai tujuan perusahaan. Meskipun beberapa karyawan mengingat slogan perusahaan, namun mayoritas dari mereka itu mengaku mereka itu tidak dapat atau tidak menerima informasi sosialisasi formal terkait visi dan misi perusahaan. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam komunikasi manajemen yang berdampak pada pemahaman terdalam karyawan tentang arah dan tujuan organisasi. Jadi di sana itu terkait visi misi tujuan itu kurang disosialisasikan dengan baik sehingga karyawan itu hanya tahu slogannya aja dan itu hanya beberapa. Ketika kami tanyai terkait visi misi dan tujuan, rata-rata karyawan menjawab ada namun mereka tidak hafal atau mereka tidak tahu. Dan ketika kami cross check, ternyata memang tidak ada momen-momen khusus atau waktu khusus untuk penyampaian visi misi dan tujuan perusahaan secara berkala gitu. Selanjutnya akan kami jelaskan terkait waktu pengambilan data. Nah, apa saja data yang telah kami ambil, yaitu pengambilan data itu berupa observasi, wawancara, dan juga angket. Yang pertama terkait observasi. Jadi observasi yang kami lakukan itu ada dua, observasi secara personal atau pribadi, yaitu ketika kami melakukan wawancara dan kami melakukan observasi terhadap eh, responden yang kami wawancarai. Kemudian observasi lingkungan dan tempat kerja. Nah, kalau observasi lingkungan dan tempat kerja ini kami lakukan beberapa kali bersamaan dengan kunjungan kami ke perusahaan. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, di hari Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 pukul 10.45 sampai 11.20 WIB bersamaan dengan penyerahan surat izin dan audiensi. Kemudian yang kedua, di hari Sabtu tanggal 19 Oktober tahun 2024 pukul 15.20 sampai 16 WIB yang dilakukan saat penyerahan angket. Kemudian yang ketiga, hari Selasa tanggal 22 Oktober tahun 2024 pukul 9 sampai pukul 13 WIB bersamaan dengan wawancara. Kemudian Jumat tanggal 25 Oktober tahun 2024 pukul 14 sampai 15 WIB bersamaan dengan wawancara. Observasi lingkungan dan tempat kerja kami lakukan yaitu di tokonya, kemudian juga di bagian kantor yang ada di sana, dan juga gudang, musola, dan yang lainnya. Yang kedua yaitu wawancara. Jadi pelaksanaan wawancara kami lakukan 2 kali karena berbenturan dengan kesediaan waktu dari branch manager.
Jadi yang pertama itu kami laksanakan bersama-sama serentak kepada 9 orang responden pada hari Selasa tanggal 22 Oktober tahun 2024. Kemudian aktivitas ini tuh dilaksanakan dari pukul 9.30 sampai 12.30 yang dilaksanakan di area perusahaan. Kemudian yang kedua, karena branch manager di sana, BM di sana itu pada hari tersebut berhalangan hadir di perusahaan karena ada rapat di tempat lain, kami melakukan wawancara berikutnya yaitu pada hari Jumat tanggal 25 Oktober tahun 2024 pada pukul 14 sampai 14.30. Kemudian terkait angket, pengisian angket itu memiliki jangka waktu yang cukup lama. Jadi kami memberikan ke sana pada tanggal 19 Oktober tahun 2024 yaitu hari Sabtu. Kemudian pihak perusahaan meminta tenggat waktu sekitar 1 pekan. Namun ketika sudah 1 pekan, kamu meminta lagi ternyata masih banyak yang belum terisi. Jadi mereka meminta perpanjangan waktu sehingga sekitar 10 hari proses untuk penyelesaian angket. Dan akhirnya kami ambil lagi angket tersebut pada tanggal 29 Oktober tahun 2024 pada hari Selasa. Kemudian di sini kami paparkan juga terkait dokumentasi kegiatan yang telah kami laksanakan. Seperti di sini ada foto situasi ketika kerja, kemudian ada foto ketika kami audiensi dan penyerahan surat izin dari pusat ke perusahaan yang kami lakukan asesmen. Kemudian foto proses pengambilan data seperti penyerahan angket, pengambilan angket, kemudian ada wawancara, kemudian ketika kami observasi. Oke, kita lanjutkan pembahasan mengenai bab integrasi data. Jadi pada bagian integrasi data ini berdasarkan hasil assessment yang kemudian memang sudah kami lakukan di supermarket X, kita mendapati 2 poin utama, yaitu terkait dengan kelemahan dan kekuatan. Kelemahan yang menjadi aspek utama dari supermarket X ini adalah terkait dengan sistem reward. Banyak karyawan atau kemudian sebagian besar karyawan di sini merasa bahwa sistem reward pada supermarket X ini dirasa kurang transparan, yaitu terkait penilaian kinerja dan juga promosi jabatan. Hal ini bisa menjadi faktor yang kalau tidak segera ditangani bisa menurunkan motivasi karyawan sehingga akan berpengaruh pada kinerja atau kualitas kerjanya. Kemudian terkait dengan kekuatan yang kemudian ada di supermarket X ini adalah terkait dengan aspek hubungan kerja. Jadi poin hubungan kerja ini mendapat penilaian yang sangat baik pada karyawan. Di sini kolaborasi antar divisi berjalan dengan baik, kemudian juga komunikasi atau kemudian hubungan kolaborasi antar karyawan dalam penyelesaian tugas-tugas harian juga berjalan dengan baik. Selain itu, perusahaan juga mengadakan kegiatan tahunan berupa piknik yang kemudian piknik ini juga mendapat apresiasi yang baik dari karyawan, dan piknik tahunan ini juga menjadi poin yang bisa mengikat atau meningkatkan hubungan yang harmonis di kalangan para karyawan. Selanjutnya kita masuk ke analisis masalah. Analisis masalah pada supermarket X ini kita coba gali lewat tree diagram yang kita dasarkan pada aspek dari the six box model Westboard yang dimanifestasikan pada beberapa alat pengumpul data, yaitu tujuan, struktur, mekanisme tata kerja, hubungan, kepemimpinan, sistem penghargaan, serta sikap terhadap perubahan. Dari hasil analisis tersebut teridentifikasi beberapa masalah utama yang perlu mendapat perhatian di supermarket X ini. Salah satu masalah atau masalah akar dari supermarket X ini yang nantinya kemudian akan menjadi dasar dari masalah utama atau batang masalahnya adalah satu, kurangnya sosialisasi dan pemahaman tujuan organisasi, kemudian juga ada struktur organisasi yang kurang jelas, serta ada kebijakan penghargaan dan pengembangan
karir yang kurang jelas, serta mekanisme tata kerja yang belum optimal. Keempat, akar permasalahan ini menjadi penentu untuk kita menentukan bahwa ternyata pada supermarket X ini batang utama masalahnya adalah, atau masalah utamanya adalah efektivitas organisasi yang belum optimal. Selain kemudian 4 akar masalah itu, ada turunan-turunannya yang kemudian juga menjadi dasar pertimbangan kami yang bisa dilihat pada diagram yang kami tampilkan. Turunan-turunan dari masing-masing keempat permasalahan itu yang menjadi pertimbangan kami untuk memutuskan bahwa efektivitas organisasi yang belum optimal akan menjadi poin utama atau poin perbaikan utama yang harus segera kita lakukan. Dampak dari efektivitas organisasi yang belum optimal ini bisa mencakup 4 hal, yaitu karyawan sulit menyelaraskan tindakan dengan tujuan organisasi, juga efisien dan penyelarasan tugas dengan kebutuhan organisasi menjadi terhambat, serta menurunnya motivasi dan komitmen karyawan. Terakhir adalah efektivitas dan motivasi karyawan juga menjadi terganggu. Selanjutnya terkait dengan diagnosa permasalahan. Berdasarkan diagnosa yang kemudian bisa kami dapatkan atau kami simpulkan, ada 4 poin yang ini menjadi poin-poin permasalahan yang harus segera ditangani di supermarket X, yaitu terkait dengan komunikasi dan sosialisasi tujuan organisasi, kemudian terkait dengan struktur organisasi yang kurang jelas, kemudian juga mekanisme tata kerja yang tidak efektif, serta yang keempat adalah penghargaan dan pengembangan karir yang kurang jelas. Jadi supermarket X ini menghadapi kendala utama berupa kurangnya tata kelola organisasi yang terintegrasi. Kalau berdasarkan dari 4 hal tersebut yang bisa kita simpulkan. Jadi karena kurangnya tata kelola organisasi yang kurang terintegrasi, juga di sini mencakup terkait struktur, evaluasi, dan juga sistem penghargaan, dan hal ini menyebabkan atau mengakibatkan terhambatnya efektivitas operasional dan juga menurunkan kinerja perusahaan. Ini saya akan menjelaskan tentang apa itu efektivitas organisasi yang menjadi permasalahan utama supermarket X yang telah kami lakukan assessment sebelumnya. Jadi pada kali ini saya akan membahas tentang pengertian dari efektivitas organisasi. Di sini kami menemukan 3 pengertian, 2 dari ahli dan kemudian 1 dari penelitian, kesimpulan dari sebuah jurnal penelitian. Yang pertama dari Robbins. Robbins mendefinisikan efektivitas organisasi adalah tingkat pencapaian organisasi yang dipengaruhi oleh perorangan, kelompok, dan struktur dalam sebuah organisasi. Kemudian kalau Amitai Etzioni mengartikan efektivitas organisasi itu sebagai sejauh mana sebuah organisasi berupaya untuk meraih tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan Inam DKK berdasarkan hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa efektivitas organisasi merupakan tingkat ketepatan atau keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan antara pimpinan dan karyawan dalam memenuhi kebutuhan bersama. Jadi kita bisa menyimpulkan berdasarkan ketiga pendapat ahli sebelumnya, sebuah organisasi bisa dikatakan efektif apabila sebuah organisasi tersebut berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan kontribusi baik secara individu, kelompok, ataupun struktur yang mereka miliki. Tentunya tak lupa interaksi dan juga keselarasan yang terjalin antara pimpinan dan karyawan yang mendukung tercapainya sebuah organisasi yang efektif. Selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen dari efektivitas organisasi. Komponen itu sendiri disebut sebagai elemen pembentuk suatu kesatuan atau sistem. Menurut Robbins, komponen dari efektivitas organisasi ada 3. Yang pertama efektivitas individu, kemudian efektivitas kelompok, dan juga efektivitas organisasi. Efektivitas individu sendiri ada yang termasuk di dalamnya ada ability, kemudian skill, knowledge, attitude, motivasi, dan juga stress.
Jadi stres itu ternyata mempengaruhi dari efektivitas seorang individu. Kemudian yang kedua, efektivitas kelompok. Yang ada di dalamnya ada cohesiveness, kemudian leadership, kemudian struktur, kemudian status, ada roles, dan juga ada norma. Selanjutnya, efektivitas organisasi. Secara organisasi yang ada di dalamnya ada environment atau lingkungan, kemudian teknologi, kemudian pemilihan strategi, kemudian struktur organisasi, kemudian proses-proses yang mereka miliki, dan juga culture, budaya organisasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi. Kali ini menurut pendapat Steers menyatakan faktor-faktor dari efektivitas organisasi antara lain ada 4. Yang pertama, karakteristik organisasi, kemudian karakteristik lingkungan, karakteristik pekerja, dan yang terakhir karakteristik manajemen. Yang dimaksud dengan karakteristik organisasi adalah hubungan yang sifatnya relatif tetap seperti susunan sumber daya manusia yang ada di dalam sebuah organisasi. Jadi semacam struktur organisasi ya. Dalam sebuah struktur tersebut, manusia ditempatkan sebagai bagian dari suatu hubungan yang relatif tetap yang akan menentukan pola interaksi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas. Kemudian yang kedua, karakteristik lingkungan. Karakteristik lingkungan ini ada 2 hal, yaitu lingkungan ekstern, yaitu lingkungan yang berada di luar batas organisasi dan berpengaruh terhadap organisasi. Yang kedua, lingkungan intern yang sering kita kenal sebagai iklim organisasi, yaitu iklim yang secara keseluruhan terdapat dalam lingkungan organisasi. Yang ketiga, karakteristik pekerja. Faktor ini adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas, karena di dalam diri setiap individu kan ada perbedaan. Kemudian juga hal tersebut yang akan mempengaruhi efektivitas organisasi. Bagaimana pula setiap individu tersebut bisa menggunakan perbedaan-perbedaan mereka, kelebihan mereka dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Kemudian selanjutnya adalah karakteristik manajemen. Merupakan strategi dan mekanisme kerja yang dirancang untuk mengkondisikan semua hal yang ada di organisasi sehingga efektivitas tercapai. Tentunya keempat faktor tersebut tidak bisa berdiri sendiri. Keempat faktor tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Kita tidak bisa hanya memilih faktor karakteristik pekerja saja yang sebagai faktor yang paling penting, karena dialah yang akan menggerakkan sebuah organisasi. Kita juga perlu memperhatikan strategi apa yang sudah dipilih, kemudian mekanisme apa yang ditentukan, apakah mekanisme dan strategi tersebut cocok untuk dipakai, dan lain sebagainya. Jadi kita tidak bisa hanya memutuskan faktor A, faktor B, faktor C inilah yang paling berpengaruh ke semua faktor. Selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor efektivitas organisasi menurut Aprianto dan Jacob. Aprianto dan Jacob menyatakan bahwa ada 7 faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi, yaitu strategi, struktur organisasi, sistem dan proses, personal, kemudian budaya, etika, dan minimalisasi risiko. Strategi itu bagaimana kita merencanakan arah organisasi. Kemudian struktur organisasi, bagaimana kita membentuk struktur organisasi yang efektif dan efisien. Kemudian sistem dan proses. Sistem dan proses itu bagaimana kita mengatur nilai dan mekanisme pada organisasi agar mencapai sasaran. Kemudian ada personel. Bagaimana pengelolaan kontribusi personel tersebut melalui strategi SDM yang kita miliki. Selanjutnya adalah budaya. Budaya ini mau tidak mau akan mempengaruhi perilaku individu dalam mencapai tujuan perusahaan. Begitu pula dengan etika. Etika itu juga akan memastikan pencapaian tujuan
yang kita miliki itu secara etis dan tetap memiliki dampak positif. Yang terakhir adalah minimalisasi risiko. Kita akan mengurangi risiko-risiko yang bisa menghalangi dalam pencapaian tujuan sebuah organisasi. Berikut dampak efektivitas organisasi yang tidak optimal. Adanya penurunan produktivitas karyawan, motivasi karyawan yang terganggu atau bahkan menurun, kemudian adanya ketidakpuasan dari karyawan, sampai pada karyawan yang kehilangan komitmen dan turnover karyawan yang tinggi pada organisasi tersebut. Kemudian yang berhubungan dengan tujuan, ketika sebuah tujuan organisasi, visi misi dan budaya tidak dipahami dengan baik oleh karyawan, maka karyawan akan sulit untuk menyejajarkan tindakan dan kontribusinya dalam mencapai tujuan organisasi yang berakibat pada tujuan organisasi yang tidak tercapai. Jika organisasi tersebut bergelut di bidang jasa, lingkungan kerja yang seperti dijelaskan tadi bisa menyebabkan kepuasan pelanggan yang berkurang, dan akibatnya organisasi tersebut akan mengalami kehilangan daya saing dengan organisasi lainnya. Kemudian cara intervensi adalah coaching. Kami mengambil tema mewujudkan kinerja unggul melalui pemahaman dan implementasi visi, misi, dan budaya kerja. Tujuannya apa? Tujuannya adalah satu, membantu karyawan memahami visi, misi, dan budaya kerja perusahaan. Yang kedua adalah untuk memotivasi karyawan untuk menginternalisasikan visi dan misi dalam tugas sehari-hari. Kemudian tujuan yang ketiga adalah meningkatkan komunikasi efektif antara karyawan dan juga pimpinan. Kemudian langkah-langkah kegiatan dalam coaching, yang pertama adalah pembukaan yang berisi sambutan dari pimpinan dan juga ice breaking selama 15 menit. Yang kedua adalah pemaparan materi tentang visi, misi, budaya kerja, dan manfaat coaching. Durasinya 30 menit. Yang ketiga adalah latihan coaching. Ada 3 pertanyaan nanti yang akan disampaikan oleh fasilitator. Yang pertama adalah apa tujuan bekerja di Supermarket X. Kemudian langkah pertama apa yang akan diambil. Yang ketiga, dukungan apa yang dibutuhkan. Kemudian dilanjutkan dengan simulasi coaching dengan kasus yang nyata selama durasinya 60 menit. Selanjutnya langkah kegiatan yang keempat adalah diskusi dan komitmen, berisi tentang identifikasi, hambatan, solusi, dan langkah konkret. Saran intervensi berikutnya adalah team building. Kami mengusulkan bahwa perusahaan atau supermarket X perlu kemudian melakukan kegiatan yang itu terkait dengan team building. Tema yang kemudian bisa diusung di sini kita menyebutnya atau kita menamakannya dengan membangun sinergi tim untuk efektivitas kerja. Tujuan dari penyelenggaraan atau kemudian kegiatan team building ini yang pertama adalah untuk meningkatkan pemahaman karyawan terhadap visi, misi, dan tujuan strategis organisasi. Selain itu juga untuk memperkuat komunikasi dan kerjasama antar karyawan. Selain itu juga untuk mengklarifikasi peran dan tanggung jawab dalam struktur organisasi. Selain itu juga untuk menumbuhkan rasa saling percaya dan semangat tim. Kemudian untuk mewujudkan kegiatan ini kita ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama terkait dengan tahap persiapan. Di sini kita harus melakukan identifikasi peserta, kemudian penyusunan agenda dan koordinasi teknis, termasuk juga survei lokasi yang kita gunakan untuk melakukan kegiatan dengan kapasitas yang memang memadai untuk peserta bisa mengikuti
kegiatan itu dengan baik. Kemudian di tahap pelaksanaan nantinya kita ada 3 tahapan, yaitu pembukaan. Pembukaan itu nanti diisi dengan sambutan dari jajaran pimpinan perusahaan yang mewakili, kemudian ada tujuan kegiatan dan ada ice breaking yang nanti untuk menyegarkan peserta supaya kemudian bisa tune in ke dalam kegiatan tersebut. Kegiatan utamanya meliputi workshop visi dan misi, simulasi kerjasama tim, bisa dengan kegiatan permainan tower building, kemudian juga diskusi peran dan tanggung jawab tim. Penutupnya kita lakukan refleksi, juga kita mencoba untuk membangun komitmen bersama, apakah itu nanti dalam bentuk deklarasi atau apapun, dan juga kesimpulan dari hasil kegiatan tersebut. Pada tahap evaluasi, kita akan memberikan survei umpan balik kepada para peserta, juga nanti kita akan buat laporan hasil kegiatan kepada pihak manajemen, dan ada tindak lanjut berikutnya, evaluasi terkait dengan apakah atau evaluasi di lapangan, apakah kemudian kegiatan tersebut berdampak pada aktivitas para pekerja. Untuk detail pelaksanaannya, kita rancang bahwa kegiatan team building ini dilaksanakan 1 hari full, dari mulai pukul 8 sampai kurang lebih pukul 17. Kemudian lokasinya bisa berupa area outbound atau ruang serbaguna, baik itu ballroom hotel yang memang memungkinkan begitu ya. Kemudian juga di sini ada tim yang nantinya akan menjadi tim yang kalau kita menyebutnya mungkin tim pelaksana begitu ya, ada ketuanya, kemudian ada misalnya tim konsumsi dan lain sebagainya. Kemudian pesertanya siapa? Pesertanya adalah ya karyawan pada supermarket X begitu. Kemudian untuk anggarannya di sini beberapa anggaran yang diperlukan adalah terkait misalnya untuk biaya sewa lokasi, konsumsi, transportasi, peralatan, dan honor fasilitator. Jadi dari keseluruhan kegiatan ini diharapkan selain tadi coaching, kemudian dilanjut dengan team building ini, kita berharap bahwa kegiatan ini akan bisa memberikan dampak yang signifikan sehingga bisa meningkatkan efektivitas perusahaan atau supermarket X ini, seperti yang tadi dibahas di pokok masalah utamanya terkait dengan efektivitas sistem organisasinya. Baik, jadi berikut adalah referensi yang kami gunakan, baik dari buku, jurnal, ataupun materi perkuliahan dari intervensi dasar 3. Berikut pemaparan dari kami kelompok 2 mengenai aktivitas diagnosa organisasi yang telah kami lakukan. Terlihat walaupun perusahaan ini sudah berdiri sejak lama, mereka masih memiliki kompleksitas sistem dan permasalahan yang selalu jadikan tantangan tiap tahunnya. Dari keselarasan atau integrasi data yang kami dapat, kami memusatkan pada pentingnya efektivitas organisasi. Hal ini didasari dari kata kunci efektivitas sendiri, yaitu membangun kapabilitas organisasi guna mencapai visi, misi, dan tujuan perusahaan. Hal tersebut kami rekomendasikan untuk dilakukan intervensi berupa coaching dan juga team building oleh BOD atau manajerial dari perusahaan X kepada karyawan. Hal ini bisa dilakukan oleh manajerial langsung kepada karyawan atau dilakukan secara bersama-sama. Lalu kemudian berdasarkan data-data yang telah kami dapatkan dan juga rekomendasi yang kami sampaikan tadi, harapannya dapat dijadikan saran oleh perusahaan untuk merumuskan kebijakan terkait intervensi dalam menyelesaikan permasalahan ini. Nah, itu tadi teman-teman terkait laporan diagnosa kami. Selain data yang kami dapatkan di lapangan, kami juga berdasar pada beberapa referensi seperti materi perkuliahan, jurnal penelitian, dan juga buku pedoman SDM Indonesia. Terima kasih teman-teman atas perhatian yang diberikan. Apabila ada salah dari kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.